Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala darad dunya daral amal wa laysa lahu daral jaza wa ja'ala daral akhirah daral jaza wa laysa lahu daral amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul adzim wa ballaga rasul karim wa nahnu minasyakirin wa syahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Salah satu tugas utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia, karena ternyata jemaah yang berbahagia, akhlak itu merupakan sesuatu yang sangat penting, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan menegakkan syariat, menegakkan hukum, tapi kadang-kadang kita melupakan menyertai dengan akhlakul karimah. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mendahulukan hitam dan putih, tapi kita mengabaikan menerapkan nilai-nilai akhlak. Padahal Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan contoh bagaimana begitu banyak orang yang masuk dalam agama Islam dengan penuh keikhlasan. Itu karena melihat akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Nabi sering dihina, Nabi sering diejek, Nabi sering dilempar, tetapi Nabi justru membalasnya dengan memberikan contoh yang baik. Ketika Nabiullah Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar sebagai seorang sahabat yang paling dekat sekaligus sebagai seorang mertua mendatangi anaknya Aisyah, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, anakku, apakah di masa hidup Rasulullah ada kebiasaan Rasulullah yang belum saya lakukan? Jangan sampai ada yang pernah Nabi lakukan tapi saya belum lakukan." Ini juga tentu contoh yang mulia jemaah yang berbahagia. Seorang sahabat mulia Abu Bakar tidak berhenti mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dia telusuri apa gerangan perilaku Nabi yang pernah dilakukan Nabi semasa hidupnya yang belum dia tiru. Sementara kita kadang-kadang tahu Nabi melakukan ini tapi kita mengabaikan, tidak melakukannya. Kata Aisyah, "Wahai ayahandaku, kamu ini adalah sahabat terdekat dari Nabi.
tentu semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya kamu pasti sudah melakukannya. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak, pasti ada yang pernah dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan. Tiba-tiba Aisyah mengingat bahwa ada kebiasaan Nabi, di setiap pagi dia selalu mengantarkan makanan seorang wanita tua di sudut pasar kota Madinah. Wanita tua itu adalah wanita yang sudah tua betul, bahkan sudah buta, tidak bisa melihat. Dan ini ternyata Rasulullah hampir setiap hari melakukan ini, mengantarkan makanan untuk perempuan tersebut. Padahal jamaah yang berbahagia, wanita ini punya kebiasaan buruk. Wanita ini ternyata orang yang selalu memprovokasi masyarakat Madinah untuk membenci Rasul. Perempuan ini selalu menghina Nabi. Perempuan ini selalu memfitnah Nabi sebagai seorang pendusta, sebagai seorang penyihir. Setiap kali ada orang yang datang, dia selalu menyapa orang itu, memanggil orang itu dan menyampaikan. Karena dia seorang wanita yang buta, dia hanya bisa mengetahui kalau ada orang yang datang dari suara kakinya. Kung kenang kalinga cepak-cepak aja natawi nagorai. Dia sampaikan, jangan percaya dengan Muhammad. Ajak mutaperi Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong. Setiap kali ada orang yang lewat selalu dia panggil. Termasuk ketika Rasulullah ketika datang membawa makanan, dia teriaki Muhammad, karena dia tidak tahu siapa yang datang. Dia panggil Muhammad, dia sampaikan jangan percaya dengan Muhammad, padahal yang datang itu sudah Nabi Muhammad. Jangan percaya Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong. Dia selalu menjelek-jelekkan Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi tidak menegur, Nabi bahkan tidak memperkenalkan dirinya. Nabi langsung memberi dia makan dengan baik. Nah timpu madeceng. Dia tunggu wanita itu selesai mengunyah, kemudian diberi lagi makanan, diberi minum yang baik. Meskipun wanita itu tidak pernah berhenti mencela Nabi, tapi Nabi tidak berubah. Nah ketika Abu Bakar, jamaah yang berbahagia, tahu bahwa kebiasaan Nabi selalu mengantarkan makanan ke wanita ini, maka Abu Bakar pun datang kepada wanita ini membawakan makanan. Tapi baru Abu Bakar mendekat, dia sudah diteriaki oleh wanita ini. Wanita ini mengatakan, jangan percaya dengan Muhammad, aja mutaperi Muhammad, pabaletu Muhammad. Abu Bakar kaget, karena ternyata wanita yang senantiasa, yang setiap saat dibawakan makanan oleh Nabi adalah wanita yang selalu menghina Nabi. Ketika tangan Abu Bakar menyuapi perempuan ini, jemaah yang berbahagia, perempuan ini memukul tangan Abu Bakar. Kata wanita ini, bukan kamu yang selama ini yang selalu memberi saya makan. Orang yang selama ini memberi saya makan adalah orang yang begitu halusnya memberi saya makan. Dia suapi saya dengan baik. Dia tunggu saya sampai habis di mulut saya. Abu Bakar menangis melihat bagaimana perempuan ini menghina Nabi, sementara Nabi membalasnya dengan perlakuan yang luar biasa, jemaah yang berbahagia. Ketika Abu Bakar menyampaikan, betul bukan saya yang selama ini selalu membawakan kamu makanan, tapi ketahuilah orang yang senantiasa selalu membawakan kamu makan itu sudah meninggal. Wanita yang mengatakan, orang itu bagus, orang itu tidak pernah ngomong. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ketahuilah, orang yang selalu membawakan kamu makanan itulah Muhammad yang selalu kau hina, itulah Muhammad yang selalu kau celah,
Wanita ini bergetar ketika mendengarkan ternyata selama ini yang selalu memberinya makanan adalah Muhammad. Dia pegang tangan Abu Bakar, dia minta kepada Abu Bakar, masukkan saya ke dalam Islam, karena ternyata Islam itu adalah agama yang penuh dengan akhlak yang mulia. Banyak orang jemaah yang berbahagia masuk Islam di masa Rasulullah karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kafir masuk Islam karena akhlak. Jangan sampai jemaah yang berbahagia, kita yang sama-sama Islam tapi kita tidak memegang akhlak yang baik. Kita sesama Islam tapi saling menghina. Kita sesama Islam saling mencelah, sehingga kita tidak direkatkan dengan Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam beribadah sekalipun akhlak itu penting. Ketika kita bersedekah, akhlak itu penting. Makanya Allah menegaskan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian merusak sedekahmu, janganlah kalian membatalkan sedekahmu bil manni wal adza, karena kamu menceritakan, karena kamu menyakiti hati orang yang kau beri. Imam Ali At-Tantawi, seorang penulis dari Suriah, pernah satu ketika anaknya membawa baki yang berisi makanan yang akan diserahkan kepada karyawannya. Imam Ali At-Tantawi mengatakan, tolong makanan itu disajikan dengan baik. Berilah dia piring, berilah dia cuci tangan, berilah dia ini, layani orang dengan baik. Karena ketika kita bersedekah, mestinya bersedekah itu ibadah, tapi jangan sampai ketika kita bersedekah kita tidak sertai dengan akhlak yang baik. Rasulullah Muhammad SAW pernah menegur Muaz bin Jabal, karena ketika Muaz bin Jabal menjadi imam, dia membacakan ayat yang panjang sementara di belakangnya banyak makmum yang sudah tua. Salat juga disertai dengan akhlak. Jadi ibadah-ibadah pun sekalipun mestinya harus disertai dengan akhlak. Jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak disertai dengan akhlakul karimah. Terakhir jemaah yang berbahagia, Syekh Muhammad Abduh ketika kembali dari Eropa, melihat perkembangan di Eropa, beliau berpidato di hadapan mahasiswanya di depan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia berpidato, salah satu pidatonya dia menyampaikan, katanya, di Eropa ra'aitul Islam walam aral muslimin. Di Eropa sana, negara yang bukan Islam, negara yang hanya minoritas Islam, mereka banyak yang tidak beragama. Tapi kata Syekh Muhammad Abduh, di sana di Eropa, ra'aitul Islam walam aral muslimin. Saya melihat akhlak Islam, saya melihat ajaran Islam di sana, padahal lam aral muslimin, saya tidak melihat orang Islam di situ. Artinya apa jemaah yang berbahagia? Jangan sampai kita umat Islam tapi tidak mengamalkan akhlak yang mulia, sementara orang yang Islam justru mengamalkan akhlak yang mulia. Di Eropa orang-orang disiplin, di Eropa orang-orang bersih, tapi kita di Indonesia yang mestinya paham betul bagaimana akhlak Islam yang baik, kadang-kadang kita tidak berakhlak Islam yang baik. Kadang-kadang kita tidak jujur, kadang-kadang kita tidak disiplin, kadang-kadang kita tidak menjaga kebersihan. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kita harus memegang teguh syariat Islam, hukum Islam harus ditegakkan disertai dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak itulah kita bisa menjadi manusia yang baik, bisa menjadi masyarakat yang baik, menjadi bangsa yang baik.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.